Halo guys, balik lagi ke channel kita Gas Detektor TV yang mengulas alat-alat safety, terutama gas detektor ya teman-teman. Oke, kali ini kita akan membahas, teman-teman sudah lihat nih di depan kita ada 3 buah dus, yaitu merek dari Riken Keiki ya teman-teman, yang sudah pernah kita bahas, yaitu adalah GX3R. Nah, kali ini ada nih kedatangan kakaknya, yaitu adalah GX3R versi yang Pro. Apa sih bedanya di antara kedua ini? Yuk kita ulas. Kita mulai dari GX3R Pro, teman-teman. Nah, GX3R Pro ini dari segi visual dan juga dari segi desain dan juga keseluruhan ya teman-teman, dari tombol, dari LCD-nya ya sama persis ya teman-teman. Yang membedakan hanya ini aja sih, ukurannya lebih panjang. Kita lihat perbandingannya, lebih panjang, sekitar selisih 2 cm panjangnya. Kalau untuk bobot ya kita tahu lebih besar, lebih berat ini ya. Kalau yang GX3R itu adalah di 100 graman. Kalau untuk GX3R Pro dia lebih berat ya teman, lebih berat sekitar 50 gram. Oke, untuk bagian depan dan tampilannya kita lihat di sini. Yang membedakan detailnya itu adalah di gas stock seat ya teman-teman. Di sini ada gas stock seat yang memang khusus tambahan slot kelimanya adalah jenis-jenis stock seat dan juga jenis-jenis infrared sensor seperti itu. Nah, di sini juga ada penamaan yang tipe Pro, itu ada tambahan Pro-nya. Kalau yang 3R biasa nggak ada ya teman-teman. Kalau untuk tombol, air dan power mode itu sama semua ya teman-teman. Jadi ya kalau dari visual teman-teman bisa membedakan seperti itu. Tapi kalau dari jauh sih sedikit lebih sulit ya teman-teman. Oke, yang di GX3R Pro itu sama persis. Untuk tampilan belakangnya dia ada alligator clipnya juga yang bisa diputar-putar 360 derajat, sama seperti ini teman-teman. Lalu ada model dari tipenya GX3R Pro serta serial number di sini di belakangnya, serta ada juga sertifikasi. Teman-teman bisa langsung lihat nih, dia itu jenis sertifikasinya apa. Seperti itu, dia adalah IXDA sama IA, artinya dia intrinsic safe, jadi tidak akan menimbulkan ledakan, sudah sampai bisa dengan zona 0. Oke, selanjutnya kita bahas mengulas fitur ya, fitur sama spesifikasinya ya. Di sini fitur dan spesifikasinya, dia sama-sama mempunyai gas 4 gas umum yang memang digunakan di area confined space, yaitu H2S, CO, LEL dan juga oksigen. Sedangkan sensor yang membedakan, yang kelimanya itu dia ada untuk toxic ya, contohnya SO2, HCN, CL2, dan juga ada infrared sensor untuk mengukur CO2 ataupun jenis dari flammable seperti itu. Ini kelebihan dari Riken. Sensornya bisa ditambahkan sampai 5 slot, tapi unitnya itu tetap compact ya, compact dan juga ringan sekali teman-teman sebagai personal gas detector seperti itu. Oke, selanjutnya di fitur Riken Keiki GX3R Pro ini, dia memiliki fitur yang sudah futuristik ya teman-teman, sudah kekinian, sudah mengikuti zaman now ya ibaratnya ya. Untuk gas detektor adalah dia mempunyai fitur man down alarm. Ya teman-teman sudah paham lah ya nanti apa itu man down alarm. Teman saya nanti akan mengulas apa itu fitur-fitur yang ada di gas detektor teman-teman, jadi lihat nanti untuk video selanjutnya. Untuk GX3R Pro ini dia mempunyai fitur man down alarm, artinya ketika dia terjatuh personalnya, dia akan secara otomatis memberikan informasi bahwa ada orang yang pingsan atau bahaya selama 30 second, bahkan sampai dengan 1 menit tidak ada respon dari orangnya gitu. Untuk kelebihannya lagi, untuk GX3R Pro ini dia memiliki jaringan komunikasi, yaitu adalah Bluetooth ya teman-teman. Jadi bisa terkoneksi oleh gadget teman-teman nih, oleh Android, oleh iOS. Jadi teman-teman bisa download di Play Store ataupun di App Store ya teman-teman. Nah, ini keunggulan dari yang seri Pro. Kalau yang seri biasa GX3R dia tidak ada jaringan komunikasinya, dia hanya ada
jaringan infrared untuk penarikan data dan juga update software seperti itu. Nah, kalau yang GX3R Pro ini dia sistemnya Bluetooth tadi, dan daya tahan baterainya juga lebih lama ya teman-teman. Dia bisa sampai dengan 30 jam pemakaian, sekali pemakaian ya teman-teman. Jadi ini sistemnya ada rechargeable, artinya bisa dicas ulang teman-teman. Dalam pengisiannya itu sekitar 3-4 jam sampai penuh, sama seperti ini 3-4 jam. Tapi penggunaan tanpa Bluetooth itu bisa sampai dengan 30 jam. Tapi ketika Bluetooth itu dinyalakan, dia bisa sampai dengan 25 jam. Kalau di Recon GX3R dia sekitar 30 jam ya penggunaannya teman-teman. Oke, fitur selanjutnya yang sama-sama ada di GX3R 2 versi ini adalah dia sudah IP-nya 67/68. Artinya dia bisa kerendam air ya teman-teman, seperti handphone sekarang seperti Samsung dan juga lain sebagainya itu bisa terendam ya teman-teman dalam kedalaman 2 meter itu dalam 30 menit. Ini masih aman ketika memang tidak sengaja unit ini tercemplung dalam air seperti itu. Lalu dia sudah military standar, artinya dia sudah tahan terhadap benturan ketika memang tidak sengaja terjatuh ya teman-teman. Jadi unit ini itu sudah safety sekali, baik dari safety kelistrikan, body, material, dan juga dari tipe sensor seperti itu. Oke, kita nyalakan ya teman-teman. Di sini ada 2 tombol power dan juga tombol air. Tombol power mode ini gunanya untuk menyalakan dan juga mematikan serta mengoperasikan sistemnya. Lalu tombol air ini untuk fresh air, artinya adalah mereset atau ibaratnya mengenolkan kembali dari sensornya teman-teman ketika memang sensor itu tidak akurat pembacaannya. Nah, ini perbedaannya ketika dinyalakan. LCD-nya memang sedikit lebih besar untuk GX3R Pro, tapi untuk tampilan sistem dan lain sebagainya hampir sama persis ya teman-teman. Dia akan mengindikasikan dari jenis sensornya, lalu berapa ppm atau berapa LIL ataupun berapa persen volume gas yang terbaca seperti itu. Seperti ini teman-teman, kita nyalakan dulu sini unitnya. Nah, sembari kita menunggu unit ini sampai dengan kelar bisa mendeteksi dan juga proses warming up sensor. Nah, di sini ada lagi nih satu dus tambahan. Nah, ini salah satunya adalah aksesoris dari GX3R dan juga GX3R Pro. Pasti ada ya teman-teman, karena kan memang ini untuk areanya area confined space. Jadi dia ada tambahan aksesoris yang gunanya sebagai pump eksternal ya teman-teman. Nah, di sini nama tipenya adalah RP3R. RP3R ada yang versi yang Pro ataupun versi yang standar. Apa aja sih yang ada di dalamnya? Kalau tampilan dari packagingnya itu aksesoris simple ya teman-teman. Dia tidak ada mengindikasikan tipenya, hanya ada label di sini, label SN dan juga tipe dari model nama unitnya ya teman-teman. Di sini yang kita dapat pertama adalah inspeksi sertifikat. Jadi setiap produk Recon itu dipastikan QC-nya itu pasti mendapatkan inspeksi ya dari manufaktur. Lalu ada test report, jadi setiap unit pasti akan dites dulu sebelum pengiriman ataupun saat produksi. Lalu ada manual book. Nah, ini teman-teman, kebetulan unitnya nyala ya. Ini adalah fitur main down alarm. Nah, kan tadi ini GX3R biasa tidak ada fitur main down alarm. Kalau yang Pro itu dia semakin tidak ada respon dalam waktu. Misalkan kita setting di 30 second, di 1 menit, dia akan memberikan alarm. Dia kalau tidak gerak sama sekali unitnya tetap akan menimbulkan alarm. Nah, ini adalah main down alarm. Nah, ini proses main down alarm ketika sudah sangat urgent sekali ya teman-teman. Dia akan mati ketika unitnya itu dipegang. Nah, ini dipegang seperti ini, lalu ditombol fresh air. Nah, itu fitur penting sekali ya teman-teman di gas detector pada masa kini, karena kan memang penggunanya itu di tempat-tempat area yang misalkan oksigennya itu rendah atau tiba-tiba LIL-nya naik dan lain sebagainya. Itu sangat penting sekali ketika memang ada orang yang pingsan seperti itu. Ini bisa disetting kalau untuk main down alarm. Oke, kita balik lagi ke aksesoris ya teman-teman. Nah, ini aksesoris utama yang sangat penting sekali ya teman-teman. Seri ya ini pump
RP3R. Ini adalah pump eksternal. Dia penggunaannya itu simpel sekali teman-teman ya. Jadi sistemnya ini terpisah antara unit utama gas detektor ini dengan aksesoris. Dia terpisah ya teman-teman. Jadi sistemnya ketika ini rusak, teman-teman tinggal beli ini aja ataupun perbaiki. Tidak satu set sistemnya dengan ini. Nah, yang didapat selain dari unitnya adalah baterai ya. Baterai ukuran A2 teman-teman, baterai yang biasa teman-teman pakai. Ini sebagai daya atau power dari pumpnya. Jadi tidak rechargeable. Dia itu menggunakan baterai alkalin seperti itu. Lalu ada proofnya. Ini adalah selang ujungnya. Nanti teman-teman memang kalau digunakan sebagai sampling area seperti itu. Nah, ini kita coba ya teman-teman. Untuk unitnya, baterainya kita coba. Ini pasti dapat ya teman-teman di packaging. Nah, di sini ada tempat baterai. Nah, ini nggak cuma di GX3R Pro aja ya teman-teman. Dia ada di GX3R yang versi biasa, tapi hampir sama. Nah, ini cara bukanya. Dia sedikit lebih keras karena unit baru juga ya teman-teman. Kita masukkan dalam sini. Nah, ini main alarmnya bunyi lagi teman-teman. Tapi ketika bunyinya tidak sampai yang tadi terakhir kencang sekali, itu bisa kita pegang dan dia mati. Oke, ini kita sudah pasang ya teman-teman baterainya. Dia sedikit lebih keras untuk pemasangannya. Jadi teman-teman harus benar-benar safety ya. Ini untuk baterainya ini ya teman-teman. Tapi kalau ini untuk teman-teman digunakan di area hazardous, teman-teman harus ini ada sealnya di sini. Teman-teman harus aware ya terhadap sistem dari powernya, karena memang unit ini sebenarnya sudah EXID sama EXIA, artinya sama persis seperti gas detektornya. Tapi teman-teman harus perhatikan di sambungan dari elektrikalnya itu harus rapat ya teman-teman. Itu nah kayak gini sudah bisa dipakai. Jadi ada tombol power di sini, ada tombol power and reset, serta ada flow. Nah, teman-teman kita pencet aja. Nah, ini otomatis nih teman-teman langsung nyala. Dia tapi ada dua tipe, ada tipe yang low, ini adalah low. Lalu teman-teman bisa diubah ke tipe yang high. Nah, high ini bisa sampai dengan 30 meter untuk sampling area seperti itu. Nah, untuk daya tahan baterai, untuk penggunaan baterai alkalin itu dia sekitar 8 sampai dengan 10 jam ya teman-teman, tergantung dari kapasitas baterainya. Nah, ketika ini sudah nyala, teman-teman bisa koneksikan ini dengan tekan tombol sini, ada tombol push itu untuk sambungannya. Tinggal teman-teman letakkan seperti ini. Nah, ini udah langsung jadi seri dari tipe pump. Kalau yang tadi kan seperti ini tipe difusi ya teman-teman, dia tidak menyedot udara. Tapi ketika sistemnya seperti ini dipasang aksesoris, dia itu bisa gunakan selang ya teman-teman. Baik dari selang ini yang dapat aksesorisnya ataupun selang untuk area confined space seperti itu. Nah, ini sistemnya udah langsung otomatis dan juga lebih sensitif karena kan dia aktif mencari gas yang ada di sekitar kita ya teman-teman. Oke, kita matikan. Nah, matikannya juga sama, tekan tombol power yang lama teman-teman. Oke, kita copot baterainya teman-teman. Oke guys, selanjutnya kita bahas perbedaan fiturnya teman-teman ya di unitnya langsung ya teman-teman, dari user interface dan juga pengaturan. Nah, di sini dapat dilihat ya teman-teman, ada beberapa pembacaan gas. Kalau yang seri tipe yang biasa seperti ini tampilannya teman-teman, simple, dia hanya ada pembacaan gasnya dan juga ada berapa persentasinya seperti itu. Lalu kalau yang GX3R versi Pro, nah ini saya coba ini dulu. Nah, seperti ini teman-teman, berbeda kan ya teman-teman, dia lebih kompleks, ada garis-garisnya dan juga ada tipe dari gasnya seperti itu. Nah, ini ada 4 gas umum. Kebetulan seri ini adalah seri tambahan include sensor kelimanya adalah toxic, yaitu adalah SO2 ya teman-teman, seperti itu. Nah, ini teman-teman gampang sekali mengoperasikannya. Jadi ada indikator baterai juga, ada waktu dan juga ada tombol hati. Nah, tombol hati ini artinya unit ini siap beroperasi keadaan normal gitu. Jadi tidak ada kendala.
Kita coba untuk suara dan respon time-nya. Kita pakai oksigen ya. Nah, ini ketika menyala seperti ini suaranya sama persis kencangnya teman-teman ya, karena memang dari spesifikasi teknis itu sama persis, hanya yang membedakan adalah panjang enclosure, lalu jenis dari sensor. Kalau untuk tipe baterainya pun sama persis teman-teman. Nah ini kelebihan dari Riken, dia itu sistemnya latching, artinya harus dipencet dulu teman-teman. Dipencet air, dia baru akan otomatis mati teman-teman, seperti itu. Ini lebih ke safety. Lalu ini GX3R seri biasa ya teman-teman, ada LIL, CO, H2S dan oksigen. Kita tes juga ya teman-teman biar tahu perbandingannya. Nah ini suaranya teman-teman, sama persis kan untuk apa ya, untuk suara desibelnya. Nah ini harus dipencet juga. Nah ini otomatis mati. Nah perbedaan lagi teman-teman, yang mendasar itu adalah di slotnya sini teman-teman ya. Kalau yang tipe Pro ini ada 4 lubang. Loh kok ada 4 lubang? Padahal kan sensornya itu 5. Nah ini kelebihan dari Riken. Untuk sensor toxidnya toksid yang umum ya, seperti CO dan H2S itu dia di-separated atau dipisah dalam satu lubang. Jadi satu sensor itu dia ada pemisah antara CO dan H2S dia. Jadi cukup satu sensor dia bisa langsung membaca 2 gas sekaligus seperti itu. Ini untuk CO dan H2S, sama seperti GX3R tipe biasa, dia itu ada keterangannya H2S atau CO. Nah ini kelebihan dari Riken. Makanya kenapa bentuknya itu compact. Inilah salah satu inovasi terbaru dari gas detektor. Jadi sensor CO dan H2S itu di-combine satu slot sensor, tapi dia itu berbeda dari elektrochemicalnya, seperti itu teman-teman. Oke. Mungkin ya cukup sekian ya dari fitur-fiturnya teman-teman. Ikuti kelanjutan dari seri Riken ini, karena ini adalah seri flagship ya, seri terjangkau tapi ya ibaratnya flagshipnya ya teman-teman ya. Nanti kita akan bahas kembali mengenai fitur-fitur penting yang bisa kita akses dari GX3R dan GX3R Pro. Oke, cukup sekian video dan juga pembahasan serta ulasan dari produk Riken Keiki, GX3R dan GX3R Pro. Bye bye, sampai jumpa kembali. Jangan lupa like, share, dan komen. Thank you, Gas Detektor TV. Bye bye.